Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini adalah video dari seri asam basa, yang mana asam basa ini merupakan materi pertama pada semester 2 di kelas 11. Jadi, untuk adik-adik yang kelas 11 boleh memahami materi ini ya. Nah, untuk yang kelas 12, ini merupakan konsep dasar adik-adik untuk nanti mempelajari tentang soal-soal yang bertema asam basa. Karena nanti untuk soal asam basa ini merupakan salah satu tema soal yang paling wajib ada di soal-soal UTBK gitu. Nah, pada video bagian pertama ini kita akan membahas tentang perkembangan teori asam basanya. Namun sebelum ke sana kita bahas dulu tentang asam basa secara umum. Nah, asam itu merupakan zat yang memiliki rasa masam dan bersifat korosif atau merusak. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, melarutkan lemak, dan bersifat kaustik atau licin. Makanya basa ini merupakan bahan pokok penyusun si sabun gitu. Makanya kan adik-adik sering dengar tuh kalau dibilang basa pasti kepikirannya itu sabun gitu kan. Nah, kita lanjut tentang pembahasan teori asam basanya. Yang pertama ada namanya teori asam basa Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius ini merupakan teori asam basa yang paling dasar. Di SMP bahkan ini dipelajarin gitu. Menurut Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang melepas ion H+ di dalam air. Berarti kalau misalkan suatu asam kita masukkan ke dalam air, nanti ini akan mengalami ionisasi membentuk H+ ditambah AX-. Berarti H+-nya di sini berarti kationnya, AX-nya anionnya. Dan di sini ada XH+, artinya adalah valensi asamnya. Jadi jumlah H+ itu merupakan dari valensi asam. Nah, contoh itu asam klorida. Asam klorida ini kita ionisasi ke dalam, kita larutkan ke dalam air atau kita campurkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+ ditambah Cl-. Berarti asam klorida ini sifatnya asam gitu. Untuk H2S kalau kita masukkan ke dalam air atau kita campurkan dengan air, ini akan menghasilkan ion 2H+ ditambah S2-. Berarti di sini valensi asamnya adalah 2 karena 2H+ kan gitu. Nah, untuk basa sendiri, ini merupakan senyawa yang melepas ion OH- di dalam air. Berarti ciri-ciri basa ada ion OH-nya, kata Arrhenius. Nah, contoh BOH 2 kali gitu akan menghasilkan B ekspos ditambah XOH- sama dengan basa tadi, jumlah OH- itu merupakan valensi basa. Nah, jadi yang ada OH-nya itu adalah basa. Contoh NaOH. NaOH jika kita ionisasi akan membentuk Na+ dengan OH-. Nah, adanya OH- ini menunjukkan bahwa sifatnya basa. Contoh kedua misalkan adalah MgOH 2 kali. Kalau kita ionisasi membentuk Mg2 positif ditambah 2 OH-. Berarti valensi basanya di sini ada 2 kan, karena 2 OH-. Gitu. Nah, yang kedua ada namanya teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini adalah merupakan teori yang paling sering muncul di dalam soal. Karena dia di sini merupakan teori yang dia menjelaskan yang tidak bisa dijelaskan Arrhenius. Artinya gini, ada suatu asam basa itu kita tidak bisa jelaskan berdasarkan dari pelepasan H+ dengan OH-nya. Misalnya NH3 atau misalnya H2O. Ternyata menurut Arrhenius, air itu bisa bersifat basa atau bisa bersifat asam. Nah, ketika air menarik ion H+ dan membentuk ion hidronium H3O positif, atau ketika air melepaskan H+ membentuk ion hidroksida atau OH-. Nah, pada kasus air menarik OH- berarti air di sini sifatnya basa. Sedangkan pada kasus air melepas H+ itu artinya dia sifatnya asam. Berarti air itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, tergantung dia menarik atau melepas ion H+, kata Bronsted-Lowry. Yang kedua itu adalah kita bisa lihat dari sifat donor protonnya atau H+-nya. Kata Bronsted-Lowry,
asam ini adalah spesies yang donor proton. Nah, kalau donor itu berarti karena dia punya kan ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa asam ini nanti akan yang memberikan H+, berarti artinya asam itu nanti mengalami pengurangan H positif. Sedangkan basa kebalikannya, spesies yang akseptor proton atau H+. Berarti artinya di sini nanti basa itu adalah spesies yang H+-nya bertambah gitu. Contoh kita lihat nih, NH4+ ditambah air akan membentuk NH3 ditambah H3O positif. Nah, jadi kita lihat dulu mana spesies yang berkurang hanya dan mana spesies yang bertambah hanya dari kiri ke kanan. Coba kita lihat di sini NH4+ membentuk NH3, berarti hanya kan berkurang dari 4 menjadi 3. Artinya berarti NH4 di sini kan donor. Berarti tadi kalau donor dia adalah asam. Berarti NH4 di sini sifatnya donor. Sedangkan H2O membentuk H3O positif berarti kan hanya bertambah. Dari tadi di sini hanya 2 menjadi 3. Berarti air di sini sifatnya basah gitu. Berarti NH4+-nya asam, H2O-nya menjadi basah. Nah, kalau kita pisahkan reaksinya secara terpisah, NH4 tadi asam karena dia melepaskan H, dan hasilnya ini akan bersifat basa, namun dia dalam konjugasi. Gitu, ingat ya. Berarti kalau dia ada konjugasinya itu adalah hasilnya atau yang ada di sebelah kanan reaksi. Nah, sedangkan H2O tadi kan bersifat basa karena hanya bertambah dari 2 menjadi 3. Namun H3O positifnya ini nanti akan bersifat asam dalam konjugasi. Jadi setiap yang di kanan atau hasilnya ini, produknya ini sifatnya nanti jadi konjugasi. Nah, jadi nanti itu sering adik-adik ditanyakan di soal yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Berarti pada reaksi ini yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah NH4+ dengan NH3, asam basa konjugasi. Nah, tapi jika adik-adik ditanya spesies yang bersifat asam itu NH4+ dan H3O positif. Berarti sekalipun dia konjugasi sifatnya kan tetap asam tuh. Jadi kalau ada pertanyaan, spesies yang bersifat asam adalah NH4+ dengan H3O positif. Dan sebaliknya, kalau adik-adik dihadapkan pada soal yang mempertanyakan mana spesies yang bersifat basa, berarti spesies yang bersifat basa adalah H2O dengan NH3 gitu. Walaupun konjugasi tapi kan tetap sifatnya basa. Nah, berarti dari Bronsted-Lowry yang sering ditanyakan itu antara 3. Mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa, atau pasangan asam basa konjugasi. Nah, gitu kan. Nah, namun pada teori asam Bronsted-Lowry ada juga yang sifatnya amphoter atau amfiprotik. Artinya, ada spesies yang dia sifatnya berupa asam ataupun basa, tergantung kondisinya. Nah, kalau kakak menyimpulkannya nih ya, yang menjadi amphoter itu biasanya yang memiliki H lebih dari 1. Misalnya H2S, ya kan? Atau misalnya H2CO3 atau H2SO4, misalnya gitu. Nah, ini contohnya adalah H2CO3. Kalau H2CO3 ini sifatnya asam, berarti kan dia tadi donor H+. Nanti ketika dia mendonorkan satu H+-nya akan membentuk HCO3-. Berarti dari H2CO3 yang sifatnya asam membentuk HCO3- dia menjadi basa. Nah, namun karena dia masih memiliki H+, berarti bisa dong lagi dilepasnya. Nanti dari HCO3- ketika dia melepaskan satu H lagi akan membentuk CO3 2- kan, ditambah H+. Nah, artinya dilepaskannya lagi hanya berarti di sini kan dia sifatnya asam, sedangkan di sini tadi sifatnya basa konjugasi. Jadi HCO3- ini berarti sifatnya adalah amphoter karena di sini dia basa, di sini dia asam. Itu artinya. Makanya tadi kakak bisa simpulkan amphoter tuh biasanya terjadi pada senyawa asam yang hanya lebih dari 1 karena bisa melepaskan lebih dari sekali H gitu. Nah, teori yang ketiga itu adalah teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis ini memang sedikit agak rumit karena adik-adik harus memahami tentang struktur Lewisnya yang adik-adik pelajarin di kelas 10 dong di ikatan kimia. Nah, kata Bronsted-Lowry, kata Lewis ini kebalikan dari Bronsted-Lowry. Asam basa itu merupakan transfer proton. Transfer proton ini terjadi karena adanya pasangan elektron bebas pada basa
yang kemudian akan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan proton tersebut. Artinya dari sini bisa kita simpulkan bahwa asam adalah spesies yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang mendonorkan pasangan elektron. Berarti bisa kita simpulkan nanti di sini basa ini yang memiliki PEB, sedangkan asam yang tidak memiliki PEB, kan gitu. Karena syaratnya dia donor, dia harus punya dong. Contoh, HNO3. Kita kan taunya HNO3 ini asam ya, karena akan melepaskan hapus pada jika dilarutkan dalam air, kata Arrhenius. Nah, ternyata Lewis bisa ngejelasin pada spesies ini sebenarnya ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa, tergantung dari PEB-nya. Nah, kalau kita gambar struktur Lewisnya nih, seperti ini. Nah, di sini atom O-nya bertindak sebagai asam karena dia menerima PEB yang ini. Karena dia menerima PEB yang ini dia, PEB-nya dari si N. Kan kalau dia nggak menerima PEB-nya si N, kan dia masih 6. Nggak oktet dong, nggak stabil. Nah, sedangkan basanya adalah N, karena dia memberi pasangan elektron bebas yang ini tadi, yang ini lagi. Berarti N dia donor, O dia aseptor. Berarti N di sini sifatnya basa, O di sini sifatnya asam gitu. Nah, kalau pada reaksi seperti ini, CaO ditambah CO2 menghasilkan CaCO2. Nah, ini kan adik-adik pakai Arrhenius nggak bisa ngejelasin ya, karena kan nggak ada hapusnya, nggak ada OH-minnya, nggak ada hapusnya kalau pakai proses Lowry gitu. Jadi yang bisa menjelaskan ini adalah teori asam basa Lewis. Jadi kita bisa tentukan mana yang punya PEB dan mana yang tidak. Nah, kalau adik-adik perhatikan nih, asamnya ini adalah berasal dari C pada CO2. Kenapa? Karena C pada CO2 ini adalah yang menerima PEB. Ini dari O pada CaO. Yang punya PEB ini kan CaO nih. Nah, PEB pada CaO, O yang ini kan dipakai oleh si CO2. Makanya si CO2-nya sifatnya asam karena menerima PEB dari O dari CaO gitu. Nah, contoh kedua, ini yang paling sering di soal, paling sering dipakai di soal di sini. NH3 ditambah BF3 akan menghasilkan NH3BF3. Lagi-lagi kita nggak bisa ngejelasin pakai Arrhenius karena nggak ada hapusnya. Nah, yang bertindak sebagai asam di sini adalah BF3. Yang bertindak sebagai basa di sini adalah NH3. Kenapa? Karena ternyata atom pusat yang memiliki PEB itu adalah N. N pada NH3. Dia punya PEB nih. Kalau digambarkan struktur Lewisnya kan. Sedangkan B pada BF3 di sini nggak ada PEB-nya. Atom pusatnya nggak ada PEB-nya. Berarti dia bertindak sebagai asam. Jadi ketika B menerima PEB dari N, itu artinya si B-nya jadi bersifat asam. Si N-nya jadi bersifat basa karena dia menyumbangkan atau mentransfer PEB-nya ke B gitu. Untuk dia membentuk senyawa. Gitu ya. Itu bedanya antara teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan asam basa Lewis. Nah, untuk lebih mantapnya nanti kakak akan buat satu video khusus tentang pembahasan soal asam basa. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang perhitungan pH asam basa. Nah, yang kita lanjutkan pada video berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan video bagian kedua dari tema tentang asam basa. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang teori asam basa kan. Teori asam basa itu kan ada 3, mulai dari Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, pada video ini kita akan membahas perhitungan pH asam basanya. Ingat ya, ini masih dasarnya. Jadi di sini belum ada campuran asam dengan basa. Masih kita fokus kepada menghitung pH asam dan menghitung pH basa gitu. Nah, sebelumnya apa sih itu pH, Kak? Nah, setiap larutan asam dan basa akan memiliki derajat atau tingkat keasaman atau kebasaan yang diukur dalam pH dan pOH. Kalau asam berarti pH, kalau basa berarti pOH. Namun, pOH ini nanti bisa kita konversi menjadi pH gitu. Nah, pH itu merupakan derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan hapus larutan. Jadi nilai pH itu dapat dirumuskan dengan pH sama dengan min logaritma konsentrasi hapus. Nah, sedangkan
untuk pOH itu merupakan derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan OH-. Nah, jadi nilai pOH itu bisa kita cari dengan min logaritma konsentrasi OH-. Ingat ya, kurung kurawal ini artinya konsentrasi. Konsentrasi satunya molaritas kan. Nah, kisaran umum nilai pH itu mulai dari 1 sampai 14, di mana yang dia tuju itu untuk sifat netral, sedangkan dari 7 sampai ke 1 berarti bergeser ke kiri, itu berarti asam, sedangkan 7 bergeser ke arah 14 itu adalah basa gitu. Jadi 7 ke bawah itu asam, 7 ke atas itu berarti basa, dan 7 pas 7 adalah netral. Nah, kenapa 1 sampai 14, Kak? Nah, air ternyata ketika dalam bentuk larutan gitu kan, misalnya HCl kita larutkan ke dalam air, nanti kan ada ion H+-nya, ada ion OH-nya kan si air. Nah, ternyata setelah diukur dalam tetapan kesetimbangannya atau disebut dengan KW, KW ini berarti tetapan kesetimbangan water atau air. Ternyata nilainya adalah 10 minus 14. Jadi, jika kita logaritmakan nih 10 minus 14 kan sama dengan 14. Berarti pH ditambah pOH itu nilainya adalah 14, gitu maksudnya. Makanya skalanya itu antara 1 sampai 14. Nah, nilai pH dan pOH itu bisa kita hitung seperti ini contohnya. Jika H+-nya atau OH-nya adalah 1 dikali 10 min N, berarti pH atau pOH-nya nilainya adalah N. Sebenarnya ini sih konsep matematikanya, cuman biar lebih memudahkan adik-adik aja nanti kalau mengerjakan soal. Jadi adik-adik ingat aja, min logaritma H+ atau OH- itu sama dengan nilai pangkat 10 min N-nya. Jadi N-nya ini adalah nilai min logaritmanya. Jadi kalau misalnya nih, tapi kan Kak bisa dong H+ OH- itu ada nilai di depan 10 min-nya gitu. Contoh A dikali 10 min N. Maka ini nanti kalau kita logaritmakan atau nilai pH atau pOH-nya itu menjadi N dikurang log A gitu. N dikurang log A. Kalau misalnya nanti di soal tidak ada nilai log A-nya, ya udah cukup tulis begini aja. Tapi kalau ada ya udah N dikurang nilai log A tersebut gitu. Nah, jika pH atau pOH sama dengan N, maka H+ atau OH-nya adalah 1 kali 10 min N atau dibalik, sebenarnya sama aja. Jadi dari 10 pangkat min N, kalau misalnya ke pH atau pOH berarti nilai N-nya. Tapi kalau dibalik, kalau misalnya pH-nya N berarti nanti konsentrasi H+ atau OH-nya adalah 10 pangkat min N. Mungkin ke contoh akan lebih mudah. Misal H+-nya adalah 10 minus 4. Ingat ya, 10 minus 4 ini sama artinya dengan 1 kali 10 minus 4, kan gitu. Kalau kita logaritmakan ini, min logaritma 10 minus 4 itu nilainya 4. Jadi, kalau misalnya H+-nya itu udah 10 minus 4, pH-nya 4 gitu loh maksudnya. Biar lebih gampang aja nanti adik-adik memahaminya. Nah, namun kalau di depannya itu misalnya ada bilangan. Contoh nih, OH-nya adalah 2 kali 10 minus 5. Berarti kan ada nilai 2-nya nih di depan. Sedangkan min logaritma 10 minus 2 itu kan 5. Jadi nanti kan pOH-nya minus logaritma 2 kali 10 minus 5. Jadi adik-adik cukup tulis 5 dikurang log 2. Karena kalau kita min logaritma 10 minus 5 kan 5 nih. Jadi maju ke depan, min logaritma 2-nya tetap. Karena nilai logaritma 2 di soal jarang dikasih tahu, jadi cukup penulisannya seperti ini aja. Ini kan masih pOH, sedangkan adik-adik nanti sering itu dihadapkan pada soal untuk menghitung pH-nya. Jadi adik-adik pakai yang ini tadi skalanya. pH ditambah pOH ternyata 14. Jadi dari sini nanti kita hitung pH itu adalah 14 dikurang pOH. Tadi kan pOH-nya 5 dikurang log 2 tuh. Jadi 14 dikurang 5 min log 2 jadi 9 tambah log 2 gitu. Jadi adik-adik hati-hati ya. Biasakan dulu di soal itu menentukan yang dimaksud soal itu adalah asam atau basa gitu. Nah, kalau sudah bisa menghitung pH-nya dari konsentrasi H+-nya OH-nya, yang kedua, adik-adik harus tahu membedakan asam basa bersifat kuat atau lemah karena rumus H+ atau OH-nya berbeda. Nah, apa sih bedanya kuat dengan lemah, Kak? Asam dan basa disebut kuat karena mudah terionisasi atau terionisasi sempurna dalam air. Sedangkan yang lemah terionisasi sebagian atau parsial dalam air atau sukar terionisasi gitu juga boleh. Nah, yang kedua,
Kalau untuk yang kuat itu memiliki derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 1 atau kalau dipersenkan 10%. Sedangkan kalau untuk yang lemah, alfanya itu berkisaran 0 sampai 1 atau biasanya itu di bawah 50%. Sehingga akan memiliki tetapan keasaman, Ka atau Kb itu adalah tetapan keasaman dan tetapan kebasahan yang kecil gitu. Nah, untuk dia asam kan tadi mengandung hapos kalau kata Arrhenius kan. Berarti yang perlu kita cari itu dulu haposnya dulu. Kalau dia kuat, haposnya itu bisa kita hitung dari Ma dikali A. A-nya ini berarti mewakili dari asam ya. Sedangkan kalau basa, OH- konsentrasi OH- bisa kita hitung dari Mb dikali B. Nah, sekarang apa itu B-nya Kak? Apa itu A-nya? A ini adalah valensi. Di asam basa 1 kita udah bahas. A ini adalah valensi jumlah haposnya. B ini adalah valensi jumlah OH-nya. Contoh nih, asam kuat misalnya contohnya HCl. Di sini jumlah HCl hanya kan 1, berarti nanti A-nya 1. Sedangkan H2SO4 ini kan hanya 2, berarti nanti A-nya 2 gitu loh kalau dia kuat. Nah, untuk basa nih, LiOH, ini kan OH-nya 1, berarti nanti B-nya juga 1. Sedangkan misalnya ini BaOH 2 kali, OH-nya kan ada 2, berarti nanti B-nya 2. Jadi A atau B ini adalah valensinya, jumlah hapus atau jumlah OH-nya. Sedangkan pada basa, kita nggak butuh nilai valensi. Yang kita pakai di sini adalah tetapan keasaman dan derajat ionisasinya atau alfanya. Kalau dia asam lemah, bisa kita hitung dari haposnya sama dengan akar Ma kali Ka. Sedangkan dia basa, OH- sama dengan akar Mb kali Kb. Nah, kalau di soal ternyata nilainya pakai alfa, bukan pakai Ka, berarti konsentrasi hapos bisa kita hitung melalui Ma dikali alfa. Sedangkan basa, OH- sama dengan Mb dikali alfanya. Gitu. Jadi kita nggak perlu tahu nih valensi asam atau basanya berapa. Yang penting kita tahu dulu di soal dia memakai data Ka atau memakai data alfa gitu. Jadi sebelum adik-adik masuk ke soal itu, yang perlu adik-adik perhatikan itu adalah asam atau basa, kuat atau lemah itu dulu. Baru nanti adik-adik bisa mencocokkan ke rumus mana yang dipakai. Karena kan beda tuh kuat dan lemahnya. Setelah adik-adik tahu tuh tadi asam atau basa, kuat atau lemah, hitunglah haposnya. Setelah adik-adik bisa menghitung haposnya kan baru ke pH-nya nih. Cuman adik-adik tuh sering lupa. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu kan molaritas. Molaritas itu bisa kita hitung dengan M sama dengan N per V, di mana N ini di mol. Tapi kalau kamu pakai ini, V di sini maksudnya liter, berarti mol per volume dalam satuan liter. Nah, di soal yang paling sering itu kan dikasih tahu gramnya. Jadi boleh adik-adik konversi kemari. Molar sama dengan gram per mr kali 1000 per volume, tapi volume di sini mililiter. Makanya tadi Kak bilang ini sebenarnya konversi dari atas sih, di mana gram per mr itu sama dengan mol, 1000 per volume dalam satuan mililiter berarti konversi dari liter ke mililiter gitu. Jadi kalau adik-adik pakai rumus yang kedua ini, V di sini mililiter, sedangkan kalau N per V di sini liter, itu bedanya. Gram per mr itu adalah rumus mol. Pastikan adik-adik bisa menghitung MR ya. Karena di soal terkadang MR-nya tidak dikasih tahu, kita harus hitung sendiri. Yang dikasih tahu adalah AR dari atomnya atau unsurnya. Ini kalau dia pakai persen, berarti M sama dengan 10 kali persen kali Ru per MR gitu. Boleh kita ke contoh. Larutan asam sulfat 0,0034 molar, tentukan konsentrasi ion hapusnya. Nah, di sini udah ada kata asam, berarti yang pertama kali kita hitung nanti adalah hapus. Atau di soal sebenarnya udah ion hapus, berarti asam ya. Nah, adik-adik juga perlu kakak ingatkan untuk adik-adik tahu itu nama asam basanya secara umum. Karena terkadang di soal rumus molekulnya nggak dikasih tahu loh. Yang dikasih tahu itu cuma namanya. Kayak gini nih, asam sulfat. Asam sulfat itu kan rumusnya H2SO4. Kan di soal nggak dikasih tahu. Jadi adik-adik tuh yang umum-umum harus tahu lah. Nah, H2SO4 ini ternyata asam kuat kan sesuai dengan tabel ini, atau boleh lihat dari soal ada nggak Ka-nya, ada nggak alfanya. Kalau nggak ada Ka atau alfanya berarti dia kuat gitu. Boleh disimpulkan seperti itu. H2SO4 memiliki konsentrasi, ini kakak rubah ke bentuk bilangan pangkat, berarti 3,4 kali 10 minus 3 M dong. Nah, jika kita ionisasi akan membentuk 2 hapos ditambah SO4 2 min. Berarti di sini haposnya ada 2, berarti bervalensi 2. Berarti nanti nilai A-nya 2 kan. Nah, jadi bisa kita hitung haposnya sama dengan Ma kali A.
karena dia asam kuat. Berarti 3,4 kali 10 minus 3 dikali 2. Jadi H+-nya nanti bernilai 6,8 kali 10 minus 3 molar. Gitu. Dan contoh kedua, tentukan derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu kan berarti alfa ya. Derajat ionisasi dan konsentrasi OH- larutan amonium hidroksida. Lagi-lagi, ini pakai nama, bukan rumus molekulnya. OH- berarti basa ya. Dan hidroksida 0,02 molar jika Kb 2 kali 10 minus 4. Ini di soal kan ada Kb-nya nih. Berarti kalau ada Kb-nya, berarti dia lemah dong. Jadi pakai rumus nanti yang ini. OH- sama dengan akar Mb kali Kb. Nah, coba amonium hidroksida itu NH4OH. Konsentrasinya 0,02 molar, Kb-nya 2 kali 10 minus 4. Jadi kita masukkan nih, OH- sama dengan akar Mb kali Kb. Jadi 0,02 konsentrasinya dikali 2 kali 10 minus 4. Jadi nanti hasilnya 2 kali 2 kan 4, akar 4 kan 2 nih. Ini kan 10 minus 2 nih, di belakang koma 2, 10 minus 2, ini 10 minus 4. Jadi kalau kita gabung 10 minus 6. Cuman karena diakarkan, berarti jadi 10 minus 3. Kan akar tuh dibagikan kalau pangkat. Nah, jadi nanti di sini OH-nya dapat 2 kali 10 minus 3. Karena alfa yang ditanya, kita konversi lagi ke rumus kedua. Nah, kita udah dapat OH-nya sebesar 2 kali 10 minus 3. MB-nya di soal 0,02, berarti nanti kita bisa hitung alfanya. Alfanya menjadi 2 kali 10 minus 3 per 2 kali 10 minus 2. Ini kakak buat dalam bentuk pangkat ya. 0,02-nya kakak buat dalam bentuk 2 kali 10 minus 2. Nanti nilainya menjadi 0,2 alfanya. Atau kalau kita persenkan menjadi 20%. Gitu. Nah, boleh contoh ketiga, ini kita hitung pH. Ini kita hitung pH ya. Kalau tadi menghitung H+ dengan OH-, ini kita menghitung pH. Hitunglah pH 4 gram NaOH dalam 1000 ml larutan. Nah, langkah pertama, pastikan dulu soal tersebut asam atau basa. Di sini senyawanya NaOH, berarti karena ada OH berarti basa. Yang kedua, pastikan senyawa tersebut kuat atau lemah. Basa, NaOH termasuk kuat, berarti nanti adik-adik perlu pakai rumus yang ini. OH- sama dengan Mb kali B. Nah, namun di soal kan yang dikatakan pakai gram nih, bukan molaritas. Berarti adik-adik harus ngitung molaritasnya dulu. Kalau kita hitung molaritasnya itu dengan rumus yang ini, gram per mr kali 1000 per mililiternya, berarti 4 gram. Ternyata kalau kita hitung mr-nya itu 40. Di mana ARNA ditambah ARO ditambah ARH kan, 40. Dikali 1000 per 1000 ml. Jadi nanti dapat MB-nya 0,1. Jadi bisa kita masukkan ke OH-nya, MB kali B sama dengan 0,1 dikali 1. Kenapa 1, Kak? Karena 1 di sini OH-nya 1 berarti bervalensi 1. Berarti nanti dapat OH-nya nilainya 10 minus 1. Maka 10 minus 1 molar. Maka kita hitung nih pOH-nya. pOH kan tadi rumusnya min logaritma OH-. Berarti min logaritma 10 minus 1 itu sama dengan 1 kan? Nah, jadi ini masih pOH. Yang ditanya kan pH. Berarti bisa kita hitung pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 13. Karena 14 dikurang 1. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas perhitungan pH pengenceran dengan pH campuran asam basa. Tapi campuran di sini masih yang sifatnya sejenis ya. Sejenis itu maksudnya asam A dicampur dengan asam B, basa A dicampur dengan basa B gitu. Masih sejenis, belum asam ditambah basa. Nanti itu perhitungannya beda lagi. Sama pH pengenceran. Kita bahas satu-satu. Mulai dari pH pengenceran dulu. Nah, pengenceran ini merupakan suatu penambahan pelarut yang umumnya pakai H2O dalam suatu larutan atau memperkecil konsentrasi sebenarnya. Mungkin adik-adik sering melakukan kegiatan ini sebenarnya di rumah. Contohnya tuh seperti adik-adik buat perasan lemon misalnya. Itu kan kalau langsung perasannya itu langsung kita minum ya terlalu asam kan. Nah, jadi gimana caranya biar asamnya itu agak berkurang? Kita tambahkan air. Itu sebenarnya ada pengenceran sih. Karena dia udah penambahan pelarut. Nah, ternyata masih keasaman lagi, kita tambahkan air lagi. Itu udah proses pengenceran sebenarnya. Jadi pengenceran itu bisa kita definisikan sebagai proses memperkecil konsentrasi. Biar nggak terlalu asam, biar nggak terlalu manis, biar nggak terlalu pahit seperti itu. Nah, pengenceran itu bisa kita hitung melalui M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Di mana
Yang dia M1V1 ini kondisi awal sebelum diencerkan, M2V2 ini konsentrasi akhir setelah diencerkan. Jadi yang merupakan konsentrasi pengenceran nanti di sini M2-nya setelah diencerkan kan. Nah, boleh kita jabarin satu-satu. M1 adalah konsentrasi awal, V1 adalah volume awal, M2 adalah konsentrasi setelah pengenceran, V2 adalah volume setelah pengenceran. Nah, cuman ada beberapa catatan yang di soal. Adik-adik perhatikan kata kunci yang dipakai. Jika di soal itu kata kuncinya ditambah air sebanyak titik-titik mililiter, berarti itu belum V2, karena itu masih penambahan air. Jadi V2-nya nanti V1 ditambah seberapa banyak penambahan. Misal nih, adik-adik tuh buat perasan jeruk itu dengan 1 gelas air. Berarti itu V1-nya kan. Nah, masih keaseman nih misalnya. Jadi adik-adik perlu biar untuk tidak terlalu asam, adik tambahin lagi satu gelas air. Berarti V2-nya kan 2 gelas gitu. V1 ditambah penambahan 1 gelas lagi gitu. Namun kalau di soal memakainya ditambah air hingga menjadi hingga titik-titik mililiter, menjadi titik-titik mililiter, itu udah merupakan V2. Contoh nih, kayak tadi, 1 gelas air jeruk itu ditambahkan air hingga menjadi 2 gelas gitu. Berarti V2-nya udah langsung 2 gelas, jadi nggak perlu penambahan lagi gitu. Contoh nih, jika 100 ml CaOH2 kali dengan konsentrasi 0,1 M diencerkan hingga 1000 ml. Hitunglah pH larutan sebelum dan sesudah pengenceran. Nah, berarti kondisi awal nih 0,1 M ya, dan 10 ml, 100 ml. Kondisi kedua berarti setelah volumenya diencerkan hingga, berarti 100 ml, 1000 ml ini udah merupakan V2. Berarti karena ditanya pH sebelum dan sesudah, kita hitung dulu dong pH sebelum. pH sebelum diencerkan. Nah, tadi di sebelumnya kita udah bahas. Ngerjakan soal asam basa itu, pastikan dulu soal tuh asam atau basa, kuat atau lemah, kan gitu. Ternyata ini ada OH-nya, berarti basa. Karena tidak ada KB-nya, ini merupakan basa kuat, kan gitu. Boleh dengan konsep kayak gitu. Nah, M1-nya 0,1 M. Konsentrasi per awalnya 0,1 M. Ini kan CaOH 2 kali, bervalensi 2 karena 2 OH-. Jadi nanti ketika kita menghitung OH-nya sama dengan MB kali B karena basa kuat ya. Jadi 0,1 kali 2 atau 2 kali 10 pangkat minus 1 M. Jadi kita hitung dulu pOH-nya. pOH-nya min logaritma 2 kali 10 minus 1 molar sama dengan 1 dikurang log 2. Log 2-nya biarin aja, nggak usah diubah. Jadi karena kita menghitung pH, pOH kita konversi ke pH dengan perhitungan 14 dikurang pOH. Jadi 14 dikurang 1 dikurang log 2. Jadi 14 kurang 1, 13. Min ketemu min jadi positif log 2. Ini sebelum diencerkan. Nah, sekarang kita cari pH setelah diencerkan. Berarti yang kita pakai adalah M2, bukan M1 lagi karena sudah diencerkan. Berarti kita cari dulu dong M2-nya dengan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, M1-nya 0,1, V1-nya 100. M2-nya yang mau kita cari dikali 1000 V2-nya kan. Nah, jadi M2-nya sama dengan 0,1 kali 100 kan 10. Berarti 10 per ini kita pindah jadi bagi, 10 per 1000 itu nanti dapatnya adalah 0,01 atau 10 pangkat minus 2. Jadi bisa kita hitung OH-nya menjadi MB kali B 0,01 kali 2 atau 2 kali 10 minus 2. Jadi pOH-nya nanti min logaritma 2 kali 10 minus 2M. Jadi 2 dikurang log 2. Jadi pH-nya nanti pH kedua atau pH setelah diencerkan ternyata menjadi 14 dikurang 2 kurang log 2 atau hasilnya menjadi 12 ditambah log 2. Jadi perubahannya 1 ya. Dari 13 ditambah log 2 menjadi 12 dikurang log 2. Loh, kenapa angkanya makin kecil, Kak? Karena konsep pengenceran itu pH itu akan menuju 7. Jadi kalau basa itu angkanya akan makin kecil karena menuju 7. Sedangkan asam nanti nilainya akan makin besar karena menuju 7 gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik dapat pH 2-nya ini ternyata di atas 13 berarti itu salah. Karena pengenceran itu pH itu akan menuju ke netral atau ke 7 gitu. Udah?
Atau boleh begini, ini berlaku untuk pengenceran dengan penambahan pelarut kelipatan 10 dari semulanya. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk kelipatan 10. Maksudnya gini, ini kan tadi volume satunya 100 menjadi 1000, berarti kan ini 10 kali ya. Dan sebenarnya ini bisa kita buat dengan begini. Kalau asam, tadi kan konsepnya si asam, pH-nya kan menuju 7, berarti kan bertambah tuh jadinya. Jadi kalau asam itu diencerkan 10 kali dari semula, itu pH-nya kan bertambah 1. Kalau diencerkan 100 kali dari semula, itu pH-nya kan bertambah 2. 1000 kali berarti bertambah 3 kalau dia kuat. Tapi kalau lemah itu bertambah separuh atau setengahnya 0,5. Baru nanti nambah setengah lagi kan jadi 1, nambah setengah lagi jadi 1,5. Sedangkan basa itu tadi kan kalau basa pengenceran dia menuju 7 berarti turun ya, makanya minus. Jadi kalau dia basa kuat, pH 1 dikurang 1 jika diencerkan 10 kali semula. Contoh nih, ini tadi. Ini kan basa kuat nih. Berarti dari 100 menjadi 1000 kan 10 kali. Berarti pakai yang ini. pH awal dikurang 1. Tadi pH awalnya ternyata 13 ditambah log 1. pH awal dikurang 1 itu menjadi 12 ditambah log 2. 13 ditambah log 2 pH awalnya ya. Karena dia kuat. Jadi pH awal dikurang 1 karena dia basa kuat. Jadi hasilnya 12 tambah log 2. Kan 12 dikurang 13 dikurang 1 kan 12 gitu. Jadi misal nih, kakak kasih contoh misalnya asam kuat. Asam kuat pH-nya misalnya 5. Kita mau encerin 100 kali, berarti nanti tambah 2. Jadi nanti setelah diencerkannya pasti 7 gitu. Atau misalkan asam lemah, pH awalnya itu 3. Mau kita encerkan 10 kali, berarti nanti nambah 0,5. Berarti nanti pH setelah diencerkannya 3,5 gitu. Ingat ya, ini berlaku untuk pengenceran dengan kelipatan 10 dari semula. Nah, yang selanjutnya adalah konsentrasi campuran sejenis. Nah, mungkin adik-adik pada bab-bab sebelumnya, perhitungan M campuran itu seperti ini kan. M1 kali M campuran sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 tambah berapa kali pencampuran boleh deh. Sambung aja seterusnya per V1 tambah V2 per V3 kalau ada V3-nya gitu. Namun karena kita cerita pH, berarti yang kita pakai adalah hapus atau OH-. Jadi kalau misalkan adik-adik mau menghitung pH campuran, ingat ya ini masih sejenis asam sama asam, basa sama basa. Nah, berarti kalau untuk asam kita pakai hapus dong. Hapus campuran sama dengan konsentrasi hapus 1 dikali V1-nya ditambah konsentrasi hapus 2 dikali V2-nya per V1 per V2 gitu. Nah, lanjut kalau misalkan dia basa ya hapusnya diganti dengan OH-nya. Contoh, kakak ambil contoh basa. Sebanyak 100 ml larutan KOH 0,01 molar dicampurkan ke dalam 100 ml CaOH 2 kali 0,01 molar. pH campuran larutan tersebut adalah, ingat, lihat nih ya, ini kan masih sama-sama basa. KOH ditambah CaOH 2 kali, masih sama-sama basa dong. Nah, berarti karena ini karena ditanya pH, berarti kita hitung dulu hapus KOH-nya, hapus CaOH 2 kalinya. Kita lihat nih di soal. Ada nggak Ka-nya, ada nggak Kb-nya atau alfanya? Nggak ada, berarti ini kuat ya. Berarti rumusnya nanti karena ini basa, OH- sama dengan MB kali B kan. Nah, kita hitung untuk KOH-nya dulu. OH- KOH, MB kali B sama dengan konsentrasinya 0,01 kali OH-nya kan 1 nih. Berarti 0,01 kali 1 jadi 0,01. Sedangkan CaOH 2 kali, OH- CaOH 2 kali, ini OH-nya kan 2 nih, berarti bervalensi 2, maka nilai B-nya nanti 2. Berarti MB kali B sama dengan 0,01 kali 2 sama dengan 0,02. Jadi OH campurannya, OH- campurannya bisa kita hitung dari yang ini kan punya KOH nih, 0,01 kali 100 ml kan volumenya 100 ml. Ditambah 0,02 molar si CaOH 2 kali dikali 100 ml juga volumenya kan. Per volume KOH-nya 100, volume CaOH 2 kalinya juga 100. Makanya nanti dapat nilainya 0,015 M. Atau kalau kita buat bilangan pangkat, 1,5 kali 10 minus 2. 1,5 kali 10 minus 2 karena kakak ambil 2 angka di belakang koma. Nah, jadi POH-nya nanti min logaritma 1,5 kali 10 minus 2. Kalau kita hitung menjadi 2 dikurang log 1,5. Karena ini masih POH, lagi-lagi kita konversi ke pH. pH-nya bernilai
14 dikurang 2 dikurang log 1,5 jadi 14 kurang 2 sama dengan 12 ditambah log 1,5 karena negatif ketemu negatif kan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ini ada 2 contoh soal. Soal pertama kita bahas sama-sama, nanti soal kedua coba adik-adik kerjakan sendiri ya. Nanti boleh tinggalkan di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Contoh pertama, latihan pertama ini kakak ambil dari si pengenceran. Coba kita perhatikan, ini pengencerannya kelipatan 10 nggak ya? Kalau kelipatan 10 kita pakai ini aja sih. Jika 10 ml larutan CH3COH atau asam cuka ya, dengan konsentrasi 0,4 molar. Ka-nya 10 minus 5, karena ada Ka berarti lemah dong. Diencerkan hingga, berarti hingga ini udah V2, 100 ml. Oh, kelipatan 10 ya. Hitunglah pH larutan sebelum dan sesudah, berarti kelipatan 10 dong. Dari 10 menjadi 100 berarti 10 kali. Berarti nanti pakai pH 1 ditambah 0,5 karena dia lemah. pH 1 ditambah 0,5. Ya udah, kita perlu cuman cari dia adalah pH 1-nya aja. Nanti pH 1-nya kita tambahkan 0,5 kan jadi pH 2. Nah, karena ini lemah, kita pakainya berarti H+ sama dengan apa rumusnya? Karena lemah, H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Maaf ya. Ka dikali Ma ya. Ka dikali Ma. Nah, di mana Ka-nya di sini ternyata katanya adalah 10 minus 5, sedangkan Ma-nya adalah 0,4. 0,4 kan. Berarti ini menjadi 4 kali 10 minus 6 ya. 4 kali 10 minus 6 kan 1,24. Akar 4 itu kan 2. 10 minus 6 berarti 10 minus 3M. Berarti H+-nya nanti 10 minus 3. 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 3. Berarti kalau H+-nya 2 kali 10 pangkat minus 3. Selanjutnya kita membahas soal yang tadi sempat kepotong ya di bagian sebelumnya. Di bagian sebelumnya tadi kita udah sampai di pembahasan pada soal latihan nomor 1. Kita udah dapat kalau H+-nya itu bernilai 3 dikurang log 2 kan. H+-nya itu bernilai 2 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, dari H+-nya nanti kita bisa tentukan pH-nya menjadi 3 dikurang log 2. Nah, ini kan pH awal, berarti pH sebelum diencerkan. Nah, pertanyaannya, berapa pH sesudah diencerkan lagi? Jadi, sesuai dengan tabel, pada pengenceran dengan kelipatan 10 kali dari semula, kita bisa tentukan langsung tanpa harus mencari M2-nya lagi. Nah, caranya adalah jika suatu asam lemah, ini kan asam lemah, diencerkan 10 kali semula dari 10 menjadi 100, berarti nanti pH-nya pH awal kita tambahi dengan setengah. Jadi dari pH awal 3 dikurang log 2 kita tambahi setengah menjadi 3,5 dikurang log 2. Begitu. Oke. Nah, untuk latihan soal nomor 2 boleh coba adik-adik coba ya. Karena nanti kita bahas sama-sama lagi di video tentang kumpulan pembahasan soal-soal asam basa. Nah, berikutnya asam basa ini memiliki indikator. Indikator. Nah, indikator asam basa. Tujuan dari indikator itu ada beberapa. Yang pertama, indikator ini merupakan zat yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam basa suatu larutan atau zat. Misal, adik-adik punya sampel tapi nggak tahu itu asam basa. Jadi caranya kita berikan indikator untuk mengidentifikasi asamkah atau basakah. Yang kedua, indikator itu merupakan asam lemah atau basa lemah organik yang warna molekul dengan warna ionnya berbeda. Artinya, ketika suatu sampel yang tadi kita nggak tahu asam atau basa, kita berikan indikator, nanti akan mengalami perubahan warna. Perubahan warna inilah nanti yang menunjukkan bahwa zat tersebut bersifat asamkah atau basakah.
Yang ketiga, indikator asam basa yang dapat digunakan, pertama itu akan mengalami perubahan warna. Perubahan warnanya yang jelas ketika ditetesi asam atau basa. Kedua, indikator alami. Ada juga indikator alami, yaitu berupa ekstrak warna dari bunga berwarna terang atau menyala. Nah, yang umum paling banyak digunakan itu indikator adalah kertas lakmus karena harga relatif murah dan juga penggunaannya juga gampang. Namun, kelemahan dari kertas lakmus ini hanya menunjukkan sifat asam atau basa. Dia tidak menunjukkan berapa pH-nya gitu. Nah, lakmus itu umum digunakan ada yang berwarna biru dan berwarna merah. Jadi, ketika suatu sampel itu berwarna biru, berarti mengindikasikan zat tersebut basa, dan jika berwarna merah, mengindikasikan sampel tersebut adalah asam. Indikator kedua yang juga umum digunakan yaitu adalah pH universal atau indikator universal yang ini. Kalau ini juga menunjukkan perubahan warna, nanti di pada wadah kertasnya ini nanti ada ditunjukkan warna dan skala pH-nya. Jadi perubahan warnanya nanti menunjukkan skala pH-nya. Namun kelemahannya dia hanya menunjukkan pH yang bernilai bulat, misalnya pH 1, 2, 3 seperti itu. Jadi untuk dia pH di antara 1 sampai 2, misal 1,5 gitu, itu tidak bisa. Nah, yang paling akurat untuk menunjukkan pH itu adalah adalah pH meter. pH meter itu biasanya salah satunya bentuknya seperti ini. Jadi jika pH meter kita celupkan atau kita masukkan ke dalam suatu sampel, nanti pada layar pH meternya itu akan menunjukkan berapa pH-nya. Bahkan pH-nya yang lebih akurat gitu. Jadi yang lebih akurat sebenarnya berapa pH dari suatu sampel itu adalah pakai pH meter. Nah, ada beberapa indikator dengan trayek pH dan ini sering digunakan di beberapa praktikum di laboratorium. Nah, dan beberapa soal juga ini nanti akan sering muncul. Jadi di sini kakak akan mengajarkan bagaimana cara membaca dari trayek pH si indikator tersebut. Cara membacanya seperti ini. Misalnya ini ada indikator metil jingga. Trayek pH-nya berkisar 3,1 sampai 4,4. Artinya ada dua warna. Warna yang pertama itu merah, warna yang kedua biru. Artinya jika sampel tersebut ternyata berwarna kuning, merah kuning nih kan. Jika sampel tersebut ternyata berwarna kuning, itu artinya sampel tersebut memiliki pH 4,4 sampai ke atasnya gitu. Entah 5, entah 6 gitu. Namun jika sampel tersebut berwarna merah, itu artinya sampel tersebut memiliki pH 3,1 hingga ke bawahnya. Gitu. 3,1 berarti dari 3,1, 3, 2,9 dan seterusnya seperti itu. Jadi gimana Kak kalau sampelnya itu ternyata pH-nya di antara ini. Misal kita ambil 3,5. Ini kan masih 3,5 itu kan masih di antara 3,1 sampai 4,4. Nanti dia berwarna jingga. Berarti tidak berwarna merah, tidak berwarna kuning atau warnanya seperti warna campuran merah dan kuning. Seperti itu cara membacanya. Jadi adik-adik harus perlu ketahui. Boleh satu contoh lagi kita lihat nih, phenolphthalein atau sering disingkat dengan PP. Ini juga salah satu indikator yang paling umum digunakan. Cara membacanya seperti ini. Trayek pH-nya itu 8,3 sampai dengan 10 kan. Nah, adik-adik punya sampel. Kita nggak tahu nih pH-nya berapa. Ternyata ketika kita tetesin PP, dia nanti berwarna merah. Artinya kalau dia berwarna merah, pH-nya itu adalah 10 hingga ke atas. Gitu. Sedangkan kalau sampel itu ternyata tidak berwarna, itu artinya pH-nya itu 8,3 sampai ke bawah. Nah, jika sampel tersebut ternyata berkisaran pH di antara ini, itu berarti nanti sampel tersebut memiliki warna merah muda, campuran dari tidak berwarna menjadi merah gitu kan. Cara membacanya seperti itu. Mungkin agar lebih paham kita boleh lihat ke satu contoh soal. Perhatikan tabel berikut, ada suatu sampel larutan A. Ketika ditetesin dengan metil merah, ternyata dia berwarna kuning. Nah, di sini ternyata trayek pH-nya 2,9 sampai 4 kan. Dan perubahan warnanya itu merah dan kuning. Nah, si larutan A ternyata memiliki warna kuning. Berarti bisa kita indikasikan
bahwa si larutan A pada metil merah itu adalah pH di atas atau sama dengan 4, ya kan? Dengan metil merah. Untuk metil jingga ternyata dia berwarna kuning. Berarti kalau dia berwarna kuning sesuai dengan trayeknya ini, berarti pH-nya di atas atau sama dengan 6,2. Nah, untuk dia bromin timul biru atau BTB sering disingkatnya, ternyata berwarna biru. Nah, berwarna biru itu mengindikasikan bahwa pH-nya sama dengan 7 atau di atas 7, kan gitu. Nah, sedangkan dengan PP kan warnanya tidak berwarna. Warnanya tidak berwarna berarti trayek pH-nya itu adalah di bawah 8,3. Berarti nanti trayek pH-nya adalah di bawah 8,3. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa sampel tersebut memiliki pH di kisaran 7 sampai 8,3. Karena masih di atas 4, masih di atas 6,2, berarti yang ini tidak kita pakai dong skalanya. Jadi kita memakai pH-nya si sampel A atau larutan A itu berkisar 7 sampai 8,3. Berarti jawaban yang lebih tepat itu adalah yang dodol atau yang di begitu kira-kira cara membacanya. Nah, sedikit tambahan tentang indikator asam basa alami. Indikator asam basa alami tadi itu di bagian poin ketiga kita sudah bahas bahwa itu bersumber dari ekstrak warna dari bunga berwarna terang dan menyala, dan yang umum itu digunakan mulai dari bunga kembang sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, dan juga pacar air gitu. Tapi yang paling umum digunakan tuh bunga kembang sepatu dan kunyit. Nah, mungkin sekian tentang indikator asam basa, dan ini merupakan video dari video yang bagian dari asam basa dasar yang kita akan pelajarin. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang larutan penyangga, masih mengenai tentang asam basa namun lebih fokus ke asam basa yang sifatnya penyangga. Sampai ketemu di video larutan penyangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.